Halo rekan-rekan investor, selamat datang kembali di sesi bedah emiten kita. Hari ini saya akan jadi mentor saham kalian. Kita bakal ngelakuin pembedahan terstruktur dan tentunya sangat objektif soal satu saham yang lagi rame banget diobrolin di pasar, yaitu PT Petrosea Tbk alias PTRO. Di sesi ini kita nggak cuma sekedar ngecek pergerakan harian ya, kita bakal bener-bener bedah valuasinya, cek fundamental perusahaan, dan ngelihat proyeksi krusial di tahun 2026 nanti, supaya kita bisa tahu berapa sih sebenarnya harga wajar dari emiten ini. Oke, langsung aja kita mulai masterclass ini. Sebelum kita pusing ngeliatin angka dan ngebongkar spreadsheet, coba deh kita bayangin dulu realitasnya di lapangan. Simbol tiker saham yang kedap-kedip di layar bursa kalian itu sebenarnya mewakili operasi fisik yang skalanya masif banget loh. PT STRO ini tuh sekarang lagi gencar bertransformasi. Mereka memperluas portofolionya nggak cuma di batu bara, tapi udah ngelebar ke mineral dan bahkan rekayasa migas lepas pantai. Ini benar-benar ngasih gambaran tentang skala yang lagi kita obrolin. Di balik rasio keuangan atau spekulasi yang seliwaran di grup saham, ada raksasa industri alat berat yang tiap hari ngeksekusi proyek senilai miliaran dolar di lapangan. Memahami wujud asli dan betapa rumitnya operasional mereka, ini mutlak banget buat langkah pertama kita sebelum menilai harga sahamnya. Nah, ini dia silabus Claymaster kita kali ini. Kita bakal bedah datanya secara sistematis, mulai dari potensi kenaikan harga saham, transformasi sama rekor kontrak mereka, terus kita bedah kinerja keuangannya, masuk ke katalis ganda indeks global, ngebahas resiko dan gunjangan ARB, sampai di penghujung nanti, kita nilai harga wajar PTRO bareng-bareng. Oke, bagian pertama nih, potensi kenaikan harga saham. Kita lihat ada peluang yang cukup masif di sini. Coba bayangin, ada target harga di angka fantastis Rp17.000. Ini adalah target super optimistis yang dikeluarin sama teman-teman di Samuel Sekuritas. Kalau kita tarik dari rentang harga perdagangan sebelumnya, target ini tuh merepresentasikan potensi upside sampai 3 digit persentase. Gila nggak tuh? Pertanyaannya, sebagai investor yang rasional, apa sih yang bikin mereka berani pasang angka segitu? Yang menarik, Samuel Sekuritas ternyata nggak sendirian. Beberapa sekuritas gede juga agresif banget merevisi target mereka ke atas. Kiwum naikin ke 8.325, terus Henan Putih Rai merevisi sampai 16.000. Gini ya, sebagai mentor kalian, saya selalu ingetin, para analis itu nggak mungkin naikin target tanpa dasar fundamental. Pasti ada katalis luar biasa kuat dan proyeksi laba ke depan yang ngedorong konsensus ini. Lanjut ke bagian kedua, transformasi dan rekor kontrak. Dari sinilah kita bisa lihat evolusi dan visibilitas perusahaannya. Mari kita lihat timeline akuisisi ini. Masuknya PTRO ke ekosistem Barito Group punya Pak Prajogo Pangestu, itu benar-benar ngerubah DNA perusahaannya secara total. Mereka bukan sekedar kontraktor batubara lagi. Sekarang, PTRO menjelma jadi entitas EPCI multidisiplin. Lewat akuisisi Havarp Group dan HBS, gerbang menuju rekayasa rumit skala global dan jasa migas lepas pantai benar-benar kebuka lebar. Terus, gimana hasil transformasinya? Boom! Angka backlog atau tumpukan kontrak PTRO tembus 4,5 miliar dolar AS. Bayangin, itu kira-kira setara 64,3 triliun rupiah. Ini benar-benar rekor tertinggi dalam 50 tahun sejarah mereka berdiri loh. Otomatis, ini ngasih jaminan visibilitas pendapatan yang super jelas, bahkan sampai 10 tahun ke depan. Dan dari mana aja kontrak raksasa itu datang? Kliennya tuh blue chip semua, sekelas raksasa. Ada kontrak panjang sama Vale Indonesia buat nikel, BP Brau dan Impex buat migas, sampai Freeport dan Reko Dik di Pakistan untuk emas dan tembaga. Poin krusialnya, stabilitas revenue masa depan PTRO udah mulai terkunci, dan strategi mereka main di luar batubara jelas divalidasi oleh pasar. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, bedah kinerja keuangan, menganalisis kuartal 1 2026. Perhatiin baik-baik ya. Coba deh kita telusuri angkanya, pendapatan mereka meledak 84% lebih, nyentuh 284 juta dolar. Laba bruto juga meroket sampai 127%. Tapi, nah di sini insting analitis kita diuji. Lihat laba sebelum pajak. Kok malah anjlok hampir 49%? Ya sih, laba bersih akhir tertolong dan naik 50%. Tapi penurunan di laba sebelum pajak ini sinyal serius yang harus kita bedah. Jadi kenapa laba sebelum pajak bisa sampai drop sebegitunya? Jawabannya jelas, biaya ekspansi. Transformasi masif yang baru kita bahas tadi kan nggak gratis. Beban operasional mereka naik tajam. Ditambah, ini yang parah, lonjakan ekstrim di beban bunga sampai nyaris 90%. Artinya, beban utang gara-gara ekspansi yang super agresif ini lagi bener-bener nekan margin profitabilitas jangka pendek mereka. Intinya, pertumbuhan secepat itu harganya sangat mahal teman-teman.
Masuk bagian keempat, katalis ganda indeks global. Ini ngebahas soal permintaan institusional yang sifatnya dipaksa. Nah, awal 2026 nanti bakal ada momen yang cukup langka. Di bulan Februari bakal ada rebalancing buat dua indeks raksasa, MSCI dan FTSE. Kalau PTRO bisa masuk dua-duanya sekaligus, ini bakal memicu yang namanya force demand. Dana pasif asing yang nge-track indeks ini ya, terpaksa harus beli saham PTRO. Potensi arus dananya diestimasi bisa sampai 300 juta dolar AS. Ini bukan cuma sentimen hype biasa ya, ini adalah pergeseran struktural basis investor yang bisa bikin re-rating nilai sahamnya secara permanen. Tapi tunggu dulu, bagian 5, risiko dan guncangan ARB. Kita butuh reality check dikit di sini. Janji soal inflow dana indeks emang kedengeran manis banget, tapi bursa itu seringkali brutal kawan. Masih ingat 23 Januari kemarin, saham PTRO nyungsep kena auto-rejection bawah alias ARB sampai hampir 15%. Penyebabnya? Murni kepanikan pasar soal rumor MSCI yang katanya mau memperketat aturan free float mereka. Ini bukti nyata kalau bergantung sama katalis asing itu punya volatilitas dua arah yang sangat bahaya. Dan di luar guncangan teknikal tadi, risiko fundamentalnya juga nggak main-main. Debt to equity ratio atau DIR mereka udah nempel di angka 2,8 kali, mepet banget sama batas internal perusahaan yang cuma di 3,0 kali. Terus, ada ancaman eksternal dari regulasi pemangkasan kuota RKAB pemerintah untuk produksi batu bara dan nikel di 2026 nanti. Belum lagi, buat ngakalin utang yang numpuk, manajemen lagi nimbang-nimbang buat rights issue. Nah lo hati-hati potensi dilusi saham kalian ya. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, menilai harga wajar PTRO. Mari kita ambil keputusan dari semua puzzle ini. Ini dia pertanyaan terbesarnya. Saat ini PTRO diperdagangkan dengan rasio price to earnings atau PE di atas 110 kali. Buat investor aliran tradisional, ini mah kelihatan luar biasa mahal. Gimana logikanya analis sampai berani kasih target harga Rp17.000 dengan PE setinggi itu? Emang laba masa depannya bisa sengebut itu ngejarnya? Kuncinya ada di satu konsep, forward earnings. Ini alasan kenapa para analis nguajarin valuasi premium itu. Mereka tuh nggak ngelihat kinerja tahun lalu, mereka lagi ngelihat efek bola salju dari akuisisi yang udah dilakuin. Kalau lancar, laba bersih diproyeksi bakal loncat eksponensial. Dari cuma 10 juta dolar di 2024, melesat ke 61 juta dolar di akhir 2026. Skala ekonomi dari proyek-proyek raksasa baru benar-benar akan kerasa dampaknya di titik ini. Jadi, ringkasan konsensus para analis tuh kurang lebih gini ya. Harga saham ini sebenarnya wajar-wajar aja di posisinya sekarang. Tapi ada syarat gede banget di sini. Perusahaan harus, wajib, benar-benar sukses wujudin semua sinergi akuisisinya dan lancar ngeksekusi tumpukan rekor kontrak 4,5 miliar dolar tadi tanpa ada hambatan operasional yang berarti. Nah, sebagai mentor kalian, ini action plan dari saya. Kalau time horizon investasi kalian panjang, posisi ini layak buat di-hold. Kalau tiba-tiba ada guncangan teknikal atau ARB sesaat, tapi fundamentalnya nggak berubah, silakan manfaatin buat buy on weakness. Tapi ingat, kalian nggak boleh tidur. Terus pantau sentimen indeks MSCI, harga komoditas, dan pastinya awasin terus gimana mereka kelola utang dan kemungkinan rights issue ke depannya. Ujung-ujungnya, investasi selalu balik lagi ke profil resiko masing-masing. Di satu sisi, kalian ngelihat sebuah perusahaan yang lagi bertransformasi jadi raksasa infrastruktur dengan backlog gila-gilaan. Tapi di sisi lain, ada utang numpuk dan saham yang super sensitif sama arus kas asing. Jadi, apakah perpaduan resiko gede dan peluang epik ini cocok buat nangkring di portofolio kalian? Coba dipikir-pikir lagi ya. Selamat menganalisis, tetap objektif, dan sampai jumpa di sesi bedah emiten kita berikutnya.